Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan tentang sholat dan puasa. Nah, yang pertama adalah sholat. Sholat di sini ada sholat wajib. Sholat wajib itu ada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, sholat duhur di sini ada 4 rakaat. Sholat asar ada 4 rakaat juga. Kemudian sholat maghrib ada 3 rakaat. Sholat isya ada 4 rakaat. Dan yang terakhir sholat subuh ada 2 rakaat. Nah, kemudian waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat yaitu ketika setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua, ketika matahari terbit sampai meningginya seukuran 1 tombak. Kemudian yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian yang keempat, yaitu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kelima, yaitu ketika sholat sunnah setelah iqomah dikumandangkan. Nah, kemudian tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat yaitu di kuburan, di kamar mandi, dan di kandang unta ataupun kandang-kandang hewan yang lain. Kemudian syarat sah sholat itu sudah masuk waktu sholat, kemudian suci dari hadas dan hadas besar dan hadas kecil, kemudian sucinya pakaian, badan, ataupun tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Kemudian menutup aurat. Nah, menutup aurat bagi laki-laki itu auratnya antara pusar sampai lutut. Jadi itu yang harus ditutupin. Nah, untuk perempuan auratnya itu seluruh tubuh kecuali muka dan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi yang boleh terlihat itu ketika dalam sholat bagi perempuan itu hanya wajah dan telapak tangan. Kemudian menghadap kiblat dan yang terakhir adalah niat. Nah, sunnah perbuatan di dalam sholat itu adalah membuat sutroh ketika akan sholat, seperti menggunakan sajadah. Kemudian memperlama ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Kemudian bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika hendak berdiri menuju rakaat selanjutnya. Kemudian hal yang diperbolehkan ketika sholat itu menggendong anak kecil, membenarkan shaf, kemudian membenarkan bacaan imam ketika salah dalam pembacaan Al-Qur'annya. Kemudian sholat sunnah dengan melihat mushaf Al-Qur'an. Setelah sholat wajib yang sudah disebutkan tadi juga ada sholat sunnah. Sholat sunnah di sini contohnya ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah wuduha, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, kemudian sholat sunnah gerhana, dan sholat sunnah istisqa. Nah, kemudian pembahasan tentang puasa di sini. Puasa adalah menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat puasa sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa di sini ada berbagai hukum. Yang pertama itu hukumnya wajib. Contohnya itu puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Kemudian ada puasa yang hukumnya sunnah. Contohnya itu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 9 hari pada awal bulan Dzulhijjah, puasa hari Arafah, puasa di bulan Muharram, kemudian puasa Asyura, kemudian puasa di bulan Sya'ban, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid yaitu puasa di pertengahan bulan, kemudian puasa Daud. Kemudian ada puasa yang hukumnya haram. Contohnya itu puasa pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian puasa pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, kemudian puasa yang hukumnya makruh. Di sini contohnya puasa selama 1 tahun penuh. Nah, selanjutnya itu
orang yang boleh untuk tidak puasa Ramadan itu adalah orang yang sakit. Nah, sakitnya ini sampai orang sakit itu tidak mampu untuk menahan melaksanakan ibadah puasa wajib tersebut. Kemudian orang yang sudah tua, kemudian orang yang dalam bepergian jauh, kemudian orang yang wanita yang hamil, dan juga wanita yang menyusui. Kemudian syarat sah puasa itu niat, dan kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian adab dalam berpuasa itu makan sahur dan mengakhirkannya. Kemudian bersikap dermawan kepada orang lain, seperti memberi makanan kepada orang lain. Maksudnya memberi makanan untuk berbuka atau memberi makanan untuk sahur. Kemudian membaca dan mempelajari Al-Quran, kemudian menyegerakan berbuka dan berdoa ketika berbuka. Kemudian hal yang membatalkan puasa di sini adalah sengaja makan dan minum, kemudian sengaja muntah, kemudian haid dan nifas, kemudian sengaja mengeluarkan mani, dan yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang sholat dan puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.